Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wasik Al-Fikri, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro yang dibimbing Bu Salmiah, SPD MPDE. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang sistematis yang disusun berdasarkan dari sistem akuntansi. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan atau yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa, dan transfer payment, dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Transaksi dalam neraca pembayaran. Transaksi dalam neraca pembayaran dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu yang pertama, transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Yang kedua, transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi ekonomi internasional dalam bentuk penerimaan hak pendapatan dari negara lain. Transaksi kredit dalam NPI diberi tanda positif. Beberapa contoh transaksi kredit dalam neraca pembayaran luar negeri adalah sebagai berikut. Neraca barang, ekspor barang ke negara lain. Fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran juga berfungsi sebagai media pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengambil langkah yang tepat di dalam bidang moneter dan fiskal. Pada neraca pembayaran bisa dilihat jumlah dari cadangan devisa, sehingga jika cadangan devisa yang dimiliki sudah mulai menipis, maka pemerintah perlu untuk membuat berbagai kebijakan agar dapat menambah devisa lagi. Neraca pembayaran dijadikan sebagai media pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengambil keputusan atau kebijakan di dalam bidang politik perdagangan internasional. Berfungsi sebagai media pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengambil keputusan atau kebijakan di bidang ekonomi. Seperti contohnya yaitu ekspor, impor, utang piutang, penanaman modal dalam dan juga luar negeri, serta hubungan yang lainnya terkait dengan neraca pembayaran. Sebagai media pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengetahui pengaruh dari hubungan ekonomi internasional bagi pendapatan nasional. Rumus neraca pembayaran. BOP sama dengan X min M plus CI min CO plus FB. Keterangan BOP sama dengan neraca pembayaran X min M, neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antara ekspor dan juga impor barang dan jasa. CI min CO sama dengan neraca transaksi modal yang merupakan selisih antara capital inflow CI dan capital outflow CO. FB sama dengan neraca cadangan resmi dari negara. Pada umumnya, faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya aliran modal, skill dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang pada dasarnya dipengaruhi oleh 5 faktor-faktor utama. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu yang pertama, adanya iklim penanaman modal di negara-negara penerima modal itu sendiri yang mendukung keamanan berusaha atau risk country yang ditunjukkan oleh stabilitas politik serta tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal. Yang kedua, prospek perkembangan usaha di negara penerima modal. Yang ketiga, tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan. Yang keempat, tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah serta potensi pasar dalam negara penerima modal. Yang kelima,
Aliran modal pada umumnya cenderung mengalir kepada negara-negara yang tingkat pendapatan nasionalnya per kapita relatif tinggi. Secara umum, dapat dikatakan terdapat hubungan ketidakseimbangan antara negara maju sebagai pembawa modal dalam negara berkembang sebagai penerima modal. Pengertian utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang yang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Asal mula utang luar negeri Indonesia. Komitmen untuk membangun ekonomi nasional yang berbeda dari ekonomi kolonial itu antara lain terungkap pada kuatnya hasrat para bapak pendiri bangsa untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam penguasaan faktor-faktor produksi di tanah air. Sebab itu, jika dilihat dari sudut utang luar negeri, sikap para bapak pendiri bangsa cenderung benua. Di satu sisi, mereka memandang utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Tetapi di sisi lain, mewaspadai penggunaan utang luar negeri sebagai sarana untuk mencederai kedaulatan Indonesia. Cukup sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.